وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala tuqata syartan likabulil a'mal wa faddalana bihaqiqatin taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dan ada dua hal yang bertepatan sehingga hari ini semakin spesial. Apakah itu? Nah, sekarang bertepatan dengan bulan Muharram. Kemudian bagi kita bangsa Indonesia adalah bulan Agustus, merupakan bulan yang sangat istimewa. Sehingga momentum hari ini adalah momentum untuk memperbaiki diri, momentum untuk lebih semangat lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji beberapa ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW dengan tujuan bagaimana bisa menambah semangat kita yang bertepatan dengan 2 Muharram dan pada tanggal 21 Agustus ini, dan bertepatan lagi di Sayyidul Ayyam, the King of Day, yaitu hari Jumat. Nah, saya akan mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr ayat ke-18. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan lihatlah pada dirimu maqaddamat lighad, apa yang akan datang di hari esok. Dan takutlah engkau kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apapun. Olehnya itu, hari ini kita bertepatan dengan bulan Muharram, merupakan awal bulan di tahun Hijriah, di mana bulan Muharram ini termasuk bulan yang sangat istimewa, ya, karena sebagai spirit tersendiri. Karena dikatakan bulan Muharram karena pada saat itu tidak ada peperangan. Kemudian pada bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat diutamakan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Nah, banyak sekali keistimewaan. Nah, selain itu, kita juga bertepatan pada bulan Agustus, di mana kemarin pada tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sehingga akan menjadi spirit tersendiri bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, lewat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr ini merundung semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya tahun kemarin dengan tahun yang sekarang ini sama saja, maka kita digolongkan adalah orang-orang yang merugi. Nah, tapi orang yang lebih hebat adalah ketika tahun ini, ya, tahun 1442 Hijriah, memiliki pribadi yang lebih baik dibandingkan tahun kemarin, maka dia adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sukses. Namun bagi mereka yang celaka adalah ketika tahun ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun kemarin. Oleh karena itu, kita harus mengambil pelajaran di masa lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Teman-teman dimanapun berada, nah, pada kesempatan ini saya ingin mengkaji arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan menurut kita itu seperti apa dan bagaimana? Nah, kemerdekaan, makna kemerdekaan ini ada dua, al-istiqlal dan al-hurriyah. Al-istiqlal artinya kita bebas melakukan segala sesuatu, kita bebas berkarya tanpa ada paksaan. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kemudian kita iringi dengan hati nurani kita, maka kemerdekaan itu kita akan peroleh. Tapi kalau sebaliknya,
kita tidak merasakan ketenangan, yang kita rasakan hanyalah keterpaksaan, ya suka mengeluh, maka kata kemerdekaan itu belum berarti sama sekali. Kemudian kemerdekaan pada makna yang kedua, yaitu bermakna al-hurriyah, yang artinya bebas, bersih, dan merdeka. Kalau kita meninjau dari kacamata agama kita, ada satu hadis Rasulullah SAW, mungkin sangat populer bagi kita ya, atau mungkin kita sudah hafal. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi, yunasranihi, au yumajisanihi." Yang artinya, setiap anak cucu Adam itu ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, artinya suci, bersih, tidak ada pun dosa sama sekali. Oleh karena itu, dalam kemerdekaan kita ini, jangan sampai masih ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh hati kita, sehingga hati ini tidak memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang saya bisa berikan kepada teman-teman, kita tidak akan memperoleh kemerdekaan kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Kemudian masih banyak dosa yang kita lakukan, sehingga tidak merasakan ketenangan dalam diri kita. Jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati yang sangat kotor dan dilumuri dengan dosa, sehingga hati kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengatakan, "Ini milik siapa? Bukankah milik saya ketika saya ciptakan dia di muka bumi ini?" Itu dalam keadaan fitrah suci seperti kertas yang kosong, tanpa dosa, tanpa noda sedikit pun. Kenapa kembali ke saya dengan keadaan seperti ini? Lemparkan dia ke neraka, lemparkan dia. Ini bukan milik saya. Nah, kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jadikan bulan Muharram ini sebagai semangat baru, dan bulan Agustus menjadi spirit tersendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai juga kita sebagai seorang karyawan, ya, melakukan sesuatu pekerjaan karena paksaan atau apa. Kita harus melakukan secara personal. Kita kembangkan potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa meraih kemerdekaan dan ketenangan. Ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.